warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 4C program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas kelima dari mata kuliah Teknologi Pembelajaran Matematika. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Aulia Sabita dengan NIM S1R021043. Selanjutnya ada Baik Kurnia Ayu Lestari dengan NIM S1R021046, dan saya sendiri Lara Maras Nantana dengan NIM S1R021078. Selanjutnya ada pun kompetensi dasar yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Selanjutnya ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Selanjutnya ada pun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Selanjutnya, peserta didik mampu memahami bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Materi yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita lihat ini terlebih dahulu ya teman-teman. Markiban, mari kita bantu. Di sini Kak Lia mau main susun gambar dari selembar kertas. Nah, Kak Lia ini belum membagi gambar-gambar ini. Nah, Kak Lia pengen gambar ini tuh menjadi 16 bagian sama besar. Nah, gimana sih caranya biar bisa gambar itu menjadi 16 bagian sama besar? Nah, hal pertama yang teman-teman bisa coba yaitu menyiapkan satu lembar kertas, di mana kertas ini bisa teman-teman lipat dan teman-teman buka, maka teman-teman menemukan 2 bagian sama besar. Nah, teman-teman bisa melipat lagi dari lipatan yang tadi, maka teman-teman bisa menemukan 4 bagian sama besar. Nah, kemudian dari lipatan yang tadi teman-teman lipat lagi, maka ketemu 8 bagian sama besar. Nah, teman-teman balik lagi ke lipatan yang tadi dan teman lipat lagi sekali, maka teman-teman buka dan menemukan ada 16 bagian sama besar. Nah, akhirnya kertas tersebut menjadi 16 bagian sama besar. Nah, tapi di sini berapa kali ya lipatannya agar menghasilkan 16 bagian sama besar? Kita bisa membuat pola tersebut. Nah, yang pertama kita lipat sekali, maka menghasilkan 2 bagian sama besar, di mana ini bisa ditulis 2 pangkat 1. Yang kedua, kita lipat, maka kita mendapatkan 4 bagian sama besar, di mana 4 ini kelipatan dari 2, dan bisa kita tulis 2 kali 2 atau 2 dipangkatkan 2. Nah, selanjutnya kita lipat lagi untuk yang ketiga kalinya, maka kita mendapatkan hasil yaitu 8 bagian sama besar, di mana 8 bagian ini sama aja dengan kita mengkali 2 kali 2 kali 2, maka 8 ini merupakan kelipatan dari 4. Dan yang terakhir kita lipat lagi untuk yang 4 kalinya, maka kita mendapatkan hasil 16 bagian, di mana 16 bagian ini dapatkan dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Maka kita mendapatkan 2 pangkat 4. Jadi kita butuh 4 kali lipatan untuk menghasilkan 16 bagian sama besar. Jadi kita mendapat kesimpulan yaitu ada 4 kali lipatan untuk menghasilkan 16 bagian sama besar. Lalu apa sih hubungannya dengan bilangan berpangkat? Mari kita pergi ke definisinya. Bilangan berpangkat adalah suatu perkalian dari bilangan pokok yang sama, di mana
A dipangkatkan N sama dengan A kali A sampai sebanyak N tersebut, di mana A merupakan bilangan pokok tersebut atau disebut basis dan N merupakan pangkatnya. Nah, ada beberapa bentuk dari perkalian negatif yang harus teman-teman ketahui. Nah, sebelum teman-teman beralih ke materi bilangan berpangkat positif dan negatif, ada di beberapa bentuk dari perkalian negatif yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, jika bilangan negatif dikalikan dengan pangkat bilangan positif, maka hasilnya itu positif. Nah, seperti minus 2 dipangkatkan 4, maka minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, selanjutnya jika bilangan negatif dikalikan dengan pangkat bilangan ganjil, maka hasilnya yaitu negatif. Nah, seperti bilangan negatif 2 dipangkatkan 3, maka sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan minus 8. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kalau teman-teman menemukan bentuk seperti ini, negatif 2 dipangkatkan 4 tetapi tidak dalam kurung, maka negatifnya ini tidak dikalikan. Maka hasilnya itu sama dengan negatif dibuka kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan negatif 16. Maka hasilnya itu negatif 16, bukan positif ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah mengerti kan dengan bilangan berpangkat. Selanjutnya teman-teman pelajarin bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Kemudian kita akan membahas materi terkait bilangan berpangkat bulat positif. Pada materi ini ada 5 sifat yang perlu kita ketahui. Mari kita membahasnya satu persatu. Sifat pertama ada yang dinamakan sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Misalkan kita memiliki bilangan yang sama, A pangkat M dikali A pangkat N, kita bisa mencarinya dengan menjumlahkan pangkatnya menjadi A pangkat M ditambah N dengan syarat memiliki bilangan pokok atau basis yang sama. Misalkan pada contoh pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Karena memiliki basis yang sama atau bilangan pokok yang sama, kita bisa langsung menjumlahkan pangkatnya menjadi 2 pangkat 2 ditambah 3, menghasilkan 2 pangkat 5. Kemudian contoh kedua, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 7 dikali 2. Nah, 2 di sini memiliki arti pangkat 1 walau tidak dituliskan. Nah, pada saat ini kita bisa menyelesaikannya dengan sifat pertama tadi, yaitu menjumlahkan pangkatnya. Karena di sini memiliki basis yang sama, yaitu 2. Menjadi 2 pangkat 2 ditambah 7 ditambah 1, menghasilkan 2 pangkat 10. Oke, sekarang menuju sifat yang kedua. Tadi sudah kita bahas tentang sifat perkalian, maka sekarang ada sifat pembagian dua buah bilangan berpangkat. Kan kita memiliki dua buah bilangan berpangkat, A pangkat M dibagi A pangkat N. Kita bisa mencarinya dengan mengurangi pangkatnya dengan syarat memiliki basis yang sama. Sekarang pada contoh pertama, 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 2. Karena memiliki basis yang sama, kita bisa langsung mengurangi pangkatnya menjadi 5 pangkat 8 dikurangi 2 menghasilkan 5 pangkat 6. Kemudian contoh kedua, 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Nah, pada contoh ini ada gabungan dari dua sifat, yaitu sifat perkalian dan sifat pembagian pada bilangan berpangkat. Pada soal ini memiliki basis yang sama, kita bisa langsung mengoperasikan pangkatnya dengan mengurangi dan menjumlahkannya menjadi 2 pangkat 12 dikurangi 4 ditambah 2 menjadi 2 pangkat 10. Nah, pada sifat ketiga ini ada sifat perpangkatan, yaitu memangkatkan bilangan berpangkat. Misalkan ada bilangan A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka kita bisa langsung saja mengalihkan kedua pangkat tersebut. Misalkan pada contoh pertama, 4 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Kita bisa menyelesaikan ini dengan mengalihkan kedua pangkat menjadi 4 pangkat 2 dikali 3, menghasilkan 4 pangkat 6. Kemudian pada sifat keempat, misalkan ada perkalian dua buah bilangan atau lebih, misalkan A dikali B dipangkatkan dengan N. Kita bisa langsung menyelesaikannya dengan memisahkan kedua bilangan tersebut menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi pangkat M di sini milik bilangan A dan bilangan B. Misalkan 3 dikali 2 dipangkatkan dengan 5, maka pangkat 5 di sini milik 3 dan milik 2.
menjadi 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5. Kemudian pada contoh kedua di sini adalah gabungan dari sifat ketiga dan sifat keempat, yaitu 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 3. Jadi kita bisa menyelesaikan dengan mengalihkan masing-masing perpangkatan, yaitu 3 pangkat 2. 2 di sini dikalikan dengan perpangkatan 3 menjadi 3 pangkat 6. Sama halnya dengan 2 pangkat 3, kita kalikan dengan 3 menghasilkan 2 pangkat 9. Maka menjadi 3 pangkat 6 dikali 2 pangkat 9. Kemudian pada sifat kelima, misalkan kita memiliki pembagian kedua bilangan A dibagi dengan B dipangkatkan dengan N. Sama halnya dengan sifat keempat tadi, kita bisa langsung memisahkan menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. M di sini milik dari A dan milik B juga. Misalkan kita punya contoh 4/7 dipangkatkan dengan 3, maka kita bisa langsung jabarkan menjadi 4 pangkat 3 per 7 pangkat 3. Kemudian pada contoh kedua, 2/3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, pada contoh ini adalah gabungan dari sifat ketiga dan sifat kelima. Sesuai dengan pada sifat ketiga, kita bisa langsung mengalihkan perpangkatannya menjadi 2/3 pangkat 6. Nah, sama halnya dengan sifat kelima, kita bisa langsung jabarkan menjadi 2 pangkat 6 per 3 pangkat 6. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman, teman-teman bisa mengerjakan soal di atas ini. Materi kedua, bilangan bulat berpangkat negatif. Bagaimanakah cara menghitung bilangan bulat yang dipangkatkan negatif? Perhatikan pola berikut. 2 pangkat 3 memiliki nilai 8, 2 pangkat 2 memiliki nilai 4, 2 pangkat 1 memiliki nilai 2, 2 pangkat 0 memiliki nilai 1. Kita lihat pola 8, 4, 2. Pola bilangan 8, 4, 2, 1 adalah pola yang dibagi 2. Dari 8 bisa menjadi 4 karena dibagi 2. 4 bisa menjadi 2 karena dibagi 2. 2 bisa menjadi 1 karena dibagi 2. Dari sini kita dapat menghitung nilai dari 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3, dan seterusnya. Dengan membagi 2 hasil sebelumnya. 2 pangkat min 1 memiliki nilai dari 1 dibagi 2 sehingga hasilnya 1/2. 2 pangkat min 2 memiliki nilai dari 1/2 dibagi 2 sehingga hasilnya 1/4. 2 pangkat 3 memiliki nilai 1/4 dibagi 2 sehingga hasilnya 1/8. Sekarang kita perhatikan penyebut-penyebutnya. 2 pangkat min 3 memiliki nilai 1/8, 2 pangkat min 2 memiliki nilai 1/4, 2 pangkat min 1 memiliki nilai 1/2. 1/2 dapat kita tulis menjadi 1/2 pangkat 1. 1/4 dapat kita tulis 1/2 pangkat 2. 1/8 dapat kita tulis 1/2 pangkat 3. Sehingga dapat kita simpulkan sifat bilangan bulat berpangkat negatif A pangkat min n sama dengan 1/A pangkat n dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh soal, berapakah hasil dari 3 pangkat min 3? 3 pangkat min 3 sama dengan 1/3 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 1/27. Bagaimanakah jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan negatif? Sama halnya dengan sifat yang tadi, yang membedakan hanyalah pada basis di mana nilainya adalah negatif. Min A pangkat min n sama dengan 1/min A pangkat n. Contoh soal, berapakah nilai min 2 pangkat min 3? Min 2 pangkat min 3 sama dengan 1/min 2 pangkat 3 sama dengan 1/min 2 dikali min 2 dikali min 2 sama dengan 1/min 8 atau sama dengan min 1/8. Mengapa setiap bilangan A pangkat 0 sama dengan 1? 0 merupakan hasil pengurangan bilangan yang sama. 1 dikurang 1 sama dengan 0, 2 dikurang 2 sama dengan 0, dan seterusnya. Lalu, apa hubungannya dengan bilangan berpangkat?
pangkat 0 dapat kita tulis dengan 2 pangkat 2 min 2. Masih ingat kan sifat bilangan berpangkat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, dapat kita tulis 2 pangkat 2 min 2 sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Hingga setiap bilangan A pangkat 0 sama dengan 1.